Ada sebuah lembaga pemerintah baru nih yang langsung jadi sorotan. Kenapa? Gara-gara anggarannya yang wow, fantastis buat sewa event organizer. Sebenarnya ada apa sih? Yuk kita bongkar bareng-bareng penjelasan resmi di balik angka yang bikin heboh ini. Yap, 113 miliar rupiah. Anda nggak salah dengar kok. Ini nih angka yang bikin geger jagat maya, bikin publik bertanya-tanya. Gede banget kan? Apalagi buat lembaga yang bisa dibilang baru kemarin sore dibentuk. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih lembaga pemerintah yang baru seumur jagung ini rela ngeluarin duit segitu banyak cuma buat event organizer? Apa ini buang-buang duit negara? Atau jangan-jangan ada alasan strategis di baliknya yang kita belum tahu? Coba kita cari tahu ya. Oke, sebelum kita ngejudge, penting banget nih buat ngerti konteksnya dulu. Masalahnya tuh bukan cuma soal duit, tapi soal situasi unik yang lagi dihadapi sama lembaga baru ini. Tanggung jawabnya gede banget loh. Jadi, kenalan dulu yuk sama Badan Gizi Nasional atau BGN. Mereka ini pemain baru nih di jajaran pemerintahan. Tapi tugasnya nggak main-main, ngurusin isu gizi nasional. Ini program super strategis yang dampaknya ke seluruh Indonesia. Nah, disinilah masalahnya mulai kelihatan. Walaupun misinya segede itu, BGN ini ibaratnya masih bayi. Sistem internal, struktur organisasi, sampai aturan mainnya sehari-hari itu ya masih dalam proses. Betul-betul kayak ngebangun kapal sambil udah di tengah laut. Kebayangkan repotnya? Ini dia nih, dilema intinya. Di satu sisi, mereka dituntut buat cepet-cepet ngejalanin program nasional yang skalanya raksasa. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat ke dapur mereka, tim dan sistemnya itu jujur aja belum siap buat ngangkat beban seberat itu sendirian. Jadi gimana dong solusinya? Nah, disinilah pilihan mereka buat nyewa event organizer masuk. Kita coba bedah yuk, apa sih alasan resmi di balik keputusan ini? Kenapa mereka merasa ini adalah langkah yang paling strategis? Jadi, BGN sendiri nyebutnya outsourcing strategis. Jadi ini bukan asal sewa aja ya, ini katanya sih keputusan taktis. Tujuannya simple, mastiin semua program besar mereka yang nggak bisa ditunda lagi, bisa jalan dengan standar profesional yang tinggi dan, yang paling penting, tepat waktu. Dan yang menarik, BGN ini jujur banget loh soal apa yang mereka belum punya. Mereka bilang, kita belum jago soal manajemen acara yang ribet, ngurusin puluhan vendor, ngatur teknis di lapangan, apalagi ngitung-ngitung resiko. Ini semua kan pekerjaan full-time yang butuh tim yang udah makan asam garam di bidangnya. Terus ada argumen lain yang cukup masuk akal sih. Katanya dengan pakai pihak ketiga yang profesional, urusan administrasi, keuangan, sampai dokumentasi itu malah jadi lebih rapi. Jadi, kalau nanti ada audit atau pemeriksaan, semuanya jelas. Nggak ada tuh cerita bon kocar-kacir. Semuanya terpusat. Mungkin di antara kita ada yang mikir, hah, 113 miliar cuma buat acara potong pita doang? Nah, menurut BGN itu salah besar. Anggaran ini ternyata buat ngebiayain kegiatan yang jauh lebih penting dari sekedar seremoni. Nah, ini dia intinya. Duitnya itu dipakai buat program inti mereka. Pertama, kampanye publik gede-gedean biar masyarakat melek gizi. Kedua, sosialisasi ke seluruh pelosok Indonesia. Dan ketiga, ini penting banget, ngasih bimbingan teknis ke para pengelola makanan, biar makanan yang kita makan itu aman. Ini tuh tulang punggung misi BGN, bukan cuma hiasan. Ujung-ujungnya, semua ini soal komunikasi strategis. Gimana caranya pesan penting dari pemerintah soal gizi itu nggak cuma nyampe, tapi benar-benar nempel di kepala masyarakat. Nah, disinilah peran EO buat ngemas acaranya jadi penting banget. Oke, sekarang kita bahas soal efisiensi. BGN ini kayak di simpang jalan kan? Pilihannya antara bangun tim pelan-pelan dari nol atau langsung gaspol pakai bantuan dari luar. Coba kita lihat. Pilihan pertama, bangun tim sendiri. Ini pasti butuh waktu lama, butuh biaya training, proses rekrutmennya juga enggak sebentar. Padahal masalah gizi di lapangan nggak bisa nunggu. Pilihan kedua, sewa EO. Program bisa langsung jalan, kualitasnya terjamin, nggak pakai lama. Dan kutipan dari kepala BGN ini kayaknya ngerangkum semuanya ya. Beliau bilang, EO ini fungsinya sebagai solusi jembatan. Jadi ini cuma langkah sementara biar program-program penting tetap jalan lancar, tanpa harus ngorbanin kualitas atau nunggu kelamaan. Ya, pastinya dengan duit segede ini, orang-orang bakal nanya, ini duitnya aman nggak? Akuntabel nggak? BGN sadar banget soal ini, makanya mereka ngasih janji soal transparansi. Mereka ngasih 3 janji penting nih. 1, semua pengeluaran dijamin ikut aturan hukum, nggak ada yang aneh-aneh. 2, mereka siap diperiksa sama auditor internal. Dan 3, yang nggak kalah penting, mereka juga siap diawasi sama lembaga pengawas dari luar. Ini janji mereka ke kita semua. Nah, setelah kita dengerin semua penjelasannya, kita balik lagi ke pertanyaan awal.
Buat sebuah lembaga pemerintah baru, apakah jalan pintas pakai outsourcing ini benar-benar cara paling efisien? Atau jangan-jangan ini malah membuka celah risiko penyalahgunaan dana publik? Jawabannya mungkin nggak sesimpel itu ya, dan ini jadi tugas kita bersama buat terus mengawasi.